Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gracia Angelina Tusoid dari kelas MC104. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang review kebijakan program Kartu Prakerja dan bagaimana program ini bisa berdampak pada ekonomi mikro di Indonesia sejak tahun 2020 sampai saat ini. Kita mulai dari latar belakang. Nah, jadi latar belakang lahirnya program Kartu Prakerja ini bukan sekedar karena pandemi saja, tapi juga karena kondisi pasar tenaga kerja waktu itu benar-benar gak seimbang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi juga di saat yang sama perusahaan juga mulai butuh skill yang berbeda karena teknologi dan digitalisasi pada saat itu berkembang cepat. Masalahnya nggak semua orang punya biaya ataupun akses untuk ikut pelatihan. Nah, disinilah pemerintah masuk. Kartu prakerja yang dibuat supaya masyarakat bisa belajar skill baru tanpa terbebani biaya besar. Selain bantu dari sisi ekonomi, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan human capital atau modal keterampilan seseorang supaya peluang kerja dan produktivitas bisa meningkat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, program Kartu Prakerja ini sebenarnya baru diperkenalkan pada tahun 2020. Nah, landasan hukumnya ada di Perpres nomor 36 tahun 2020. Jadi memang ini program resmi negara. Program ini dibuat di era Presiden Joko Widodo, awalnya untuk meningkatkan skill masyarakat. Tapi tahapan lebih datang, tiba-tiba fungsinya berkembang dari bantuan yang juga bisa membantu kondisi ekonomi masyarakat. Keunikan program ini adalah semuanya berbasis digital, jadi orang dari mana saja bisa mengikuti tanpa harus datang ke lembaga pelatihan. Ini yang membuat Kartu Prakerja jadi salah satu kebijakan yang paling cepat adaptasinya pada masa pandemi saat itu. Tujuan program Kartu Prakerja. Tujuan program Kartu Prakerja ini memiliki tujuan utama. Pertama, program ini ingin meningkatkan human capital, yaitu kemampuan atau keterampilan seseorang dengan skill yang lebih baik. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi mismatch keterampilan. Banyak orang yang mempunyai skill tapi yang tidak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Jadi pelatihan ini membuat supaya skill mereka lebih sesuai dengan permintaan pasar. Lalu program ini juga ingin meningkatkan pendapatan dan produktivitas individu. Selain itu, pemerintah memberi insentif yang dianggap sebagai subsidi, bisa dibilang subsidi supaya biaya belajar jadi lebih ringan dan orang jadi mau ikut pelatihan. Dengan skill baru, peserta bisa lebih mudah bersaing di pasar. Sasaran program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ditujukan untuk beberapa kelompok. Pertama, seperti yang pertama itu pencari kerja yang butuh meningkatkan human capital atau keterampilan supaya lebih siap masuk pasar kerja. Yang kedua itu pekerja yang terdampak PHK atau jam kerjanya berkurang. Kelompok ini butuh skill baru agar bisa mencari peluang lain. Yang ketiga itu pelaku usaha kecil yang ingin menambah kemampuan, misalnya seperti skill pemasaran atau digital marketing supaya usahanya bisa berkembang. Lanjut. Cara bekerja atau prosedur program Kartu Prakerja. Secara mekanisme, program Kartu Prakerja ini cukup sederhana. Peserta mendaftar secara online melalui situs resmi. Setelah lolos, mereka bebas memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan, seperti pelatihan digital, bisnis, atau keterampilan kerja lainnya. Dari sisi makroekonomi, proses ini meningkatkan human capital karena peserta menambah keterampilan yang bisa membuat produktivitas mereka naik. Setelah selesai, peserta mendapat insentif. Insentif ini dianggap sebagai
subsidi yang membantu mengurangi biaya peluang, seperti waktu kerja yang hilang saat mengikuti pelatihan. Setelah skill meningkat, peserta bisa menggunakan keterampilan tersebut dengan mencari kerja, menambah pendapatan, dan bahkan memulai usaha kecil. Jadi, mekanisme ini dirancang agar proses belajar tidak membebani peserta dan tidak memberi manfaat praktis. Kita masuk ke manfaat program Kartu Prakerja dari sisi makroekonomi. Program ini membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga peserta punya nilai lebih saat bersaing di pasar kerja. Ini juga membantu mengurangi skill gap, yaitu jarak antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan pekerja. Selain itu, peserta juga dapat peluang kerja lebih besar, bahkan bisa membuka usaha sendiri karena keterampilannya bertambah. Pemerintah memberi insentif supaya proses belajar tetap berjalan walau ada kebutuhan ekonomi harian. Dengan begitu pasar tenaga kerja jadi lebih efisien karena lebih banyak tenaga kerja yang kompeten. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang sering dialami peserta kartu prakerja. Dalam konsep mikroekonomi, masalah ini muncul karena keterbatasan waktu, informasi, dan perbedaan kemampuan individu. Ada peserta yang sulit konsisten, namun mereka tetap harus bekerja. Lalu banyak juga yang belum tahu pelatihan mana yang benar-benar dibutuhkan di pasar, sehingga keputusan mereka tidak selalu efisien. Lanjut, di slide ini saya menjelaskan dampak kartu prakerja terhadap pelaku UMKM. Dalam konsep mikroekonomi, ketika keterampilan pekerja meningkat, maka produktivitas juga ikut naik. UMKM jadi bisa menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik. Program ini juga mengurangi biaya pelatihan karena pemerintah yang menanggung. Itu membuat UMKM bisa lebih fokus pada produksi dan pemasaran. Selain itu, insentif yang diterima peserta banyak yang dipakai untuk memulai usaha kecil. Dengan begitu, jumlah pelaku usaha mulai bertambah. Di slide ini saya akan bahas dampak kartu prakerja pada dasar tenaga kerja. Dalam konsep mikroekonomi, program ini mempengaruhi sisi penawaran dan tenaga kerja. Dengan pelatihan, kualitas keterampilan para pencari kerja meningkat, jadi supply tenaga kerja tidak hanya banyak, tapi juga lebih berkualitas. Program ini juga membantu mengurangi mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan kebutuhan perusahaan. Oke, di slide ini saya bahas bagaimana kartu prakerja mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dalam konsep mikroekonomi, ketika pendapatan naik, walaupun sementara, konsumsi biasanya ikut meningkat. Insentif prakerja memberi ruang bagi rumah tangga untuk membeli kebutuhan yang sebelumnya mungkin tertunda. Peningkatan konsumsi ini akhirnya menciptakan permintaan tambahan untuk produk UMKM lokal. Selain itu, bisa mengatur pengeluaran dengan lebih efisien dan memilih barang atau jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya yang saya dapat adalah kartu prakerja termasuk kebijakan mikro yang cukup berhasil membantu peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam konsep mikroekonomi, peningkatan keterampilan akan mendorong produktivitas dan membuat keputusan ekonomi. Dampaknya terlihat pada UMKM, pasar tenaga kerja, dan konsumsi rumah tangga. Program ini juga membantu perputaran ekonomi kecil karena adanya peningkatan permintaan, namun tetap ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti pemerataan akses dan penyesuaian skill dengan kebutuhan pasar. Jadi secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki efek positif
bagi ekonomi mikro di Indonesia. Sekian presentasi saya, maaf jika ada yang kurang, maaf juga jika saya terlalu cepat bicaranya karena saya mengejar waktu. Terima kasih.